Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kita. Antara belanja negara dan juga mencetak uang, manakah yang dapat menyelamatkan Indonesia dari resesi negara? Apakah teori Keynesian yang pro akan referensi pemerintah ataupun teori monetaris yang menstabilkan harga? Nah, pada kesempatan kali ini saya Arul Larsati dari Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIM mata kuliah akan menjelaskan perbedaan antara teori Keynesian dan juga monetaris beserta tragedi-tragedi atau kasus nyata yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan latar belakang dari masing-masing teori. Yang pertama yaitu dari Keynesian. Teori Keynesian ini sendiri lahir karena pada saat itu dunia mengalami Great Depression pada tahun 1930. Pada tahun ini dunia mengalami output penurunan yang sangat tajam. Nah, pada teori klasik yang menjelaskan pasar akan menjalankan kegiatannya sendiri tanpa pemeran pemerintah itu terbukti sangat gagal total. Disinilah John Keynes Manners, yaitu ilmu ekonomi Inggris atau kita sebut dengan Bapak Ilmu Ekonomi Makro, itu melontarkan gagasannya dalam karya momentumnya yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money. Dalam karya tersebut tidak hanya mengkritik tajam mengenai teori klasik, tapi juga merumuskan kerangka baru yang menempatkan permintaan agregat sebagai faktor utama untuk meningkatkan output dan juga lapangan kerja. Nah, selanjutnya mengenai teori monetaris. Mengapa teori monetaris ini dapat terjadi? Yaitu teori ini terjadi karena pada saat itu dunia sedang mengalami krisis ekonomi global. Nah, pada saat ini John Keynes ini mengajarkan bahwa pemerintah harus mengelola permintaan agregat melalui kebijakan fiskal. Namun, dunia pada saat itu mengalami fenomena yang sangat tidak biasa, yaitu stagflasi, inflasi yang sangat tinggi. Teori ini tidak dapat dijelaskan melalui kurva Phillips yang telah dijelaskan oleh John Keynes, sehingga sudah berkali-kali John Keynes melesat dan tidak berhasil memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi ekonomi dunia pada tahun 1970-an ini. Nah, disitulah dalam satu situasi inilah Milton Friedman dan para ekonom dari Universitas Chicago menemukan pandangan alternatif yang menekankan peran sentral jumlah uang beredar. Istilah monetaris pertama kali diperkenalkan oleh Karl Bernard untuk menggambarkan studi-studi yang berfokus pada kebijakan moneter. Nah, tokoh-tokoh monetaris ini sendiri yaitu ada Milton Friedman. Dia meraih Nobel pada tahun 1976 yaitu dalam ilmu ekonomi. Karya-karyanya sendiri yaitu ada Theory of the Consumption Function, Capitalism and Freedom, A Monetary History of the United States, The Opinion Quantity of Money, dan juga There No Such Thing a Free Lunch. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari Keynesian. Tentunya ada John Keynes, yaitu pendirinya sendiri. Selanjutnya ada Alvin Hansen, Paul Samuelson, John Hicks, James Tobin, Franco Deligiani, Joseph Stiglitz, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan signifikan antara teori Keynesian dan juga teori monetaris. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai fluktuasi ekonomi. Jika dalam teori Keynesian, fluktuasi ekonomi ini disebabkan oleh perubahan pengeluaran agregat, baik itu dari konsumsi, investasi, dan juga pengeluaran negara. Sedangkan dalam teori monetaris beranggapan bahwa fluktuasi ekonomi ini disebabkan karena perubahan jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, tentang hubungan dan juga output. Jika dalam teori Keynesian beranggapan bahwa uang itu hanya merupakan salah satu faktor, tidak terlalu mempengaruhi output secara signifikan. Sedangkan dalam monetaris beranggapan bahwa uang merupakan salah satu faktor yang dominan yang menyebabkan output jangka pendek maupun output jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu pandangan tentang keseimbangan ekonomi. Nah, ekonomi dalam Keynesian ini cenderung low level equilibrium, yang artinya output rendah, pengangguran tinggi yang disebabkan karena kekakuan upah dan juga harga. Sedangkan dalam monetaris ini output cenderung full employment, yaitu pengangguran rendah dan juga fleksibilitas dalam harga dan juga upah. Selanjutnya yaitu peran pemerintah. Jika dalam Keynesian beranggapan bahwa pemerintah itu harus andil dalam suatu pasar karena pemerintah
harus aktif dalam intervensi kontrasikulisikal. Sedangkan dalam monetaris ini sendiri malah menyebutkan pemerintah itu bahkan terkadang merupakan salah satu penyebab dari kegagalan pasar itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen kebijakan utamanya. Jika dalam kebijakan Keynesian beranggapan bahwa instrumen kebijakannya yaitu ada APBN, selanjutnya ada belanja subsidi, selanjutnya ada stimulus pajak dan lain-lain. Sedangkan dalam monetaris instrumen utamanya yaitu moneter, yaitu dengan pengendalian jumlah uang dan beredar dan juga suku bunga. Baiklah, yang keenam yaitu pandangan mereka terhadap defisit anggaran. Nah, jika dalam Keynesian ini beranggapan bahwa defisit anggaran jangka pendek itu sangat diperlukan karena dapat mendorong resesi, yaitu dengan meningkatkan permintaan agregat. Jika dalam monetaris beranggapan bahwa defisit anggaran ini sangat tidak sehat karena dapat menyebabkan inflasi dan juga penurunan investmen swasta. Selanjutnya yaitu pandangan tentang inflasi. Jika dalam Keynesian ini beranggapan bahwa inflasi itu disebabkan oleh banyak sekali faktor, dari full demand, cost push, ataupun investasi. Sedangkan dalam monetaris ini beranggapan bahwa terjadinya inflasi itu disebabkan karena jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak. Nah, yang terakhir yaitu saya akan membahas mengenai studi empiris yang pernah terjadi, yaitu contohnya pada depresi besar tahun 1930. Nah, dalam pandangan Keynesian, depresi ini disebabkan oleh runtuhnya pengeluaran agregat, yaitu terlalu banyak konsumsi yang berlebihan ataupun investasi yang turun. Sedangkan dalam monetaris ini beranggapan bahwa depresi ini itu terjadi karena penurunan anjloknya jumlah uang yang beredar, yaitu sebesar 35%. Baiklah, jika tadi saya sudah menunjukkan secara signifikan perbedaan antara teori Keynesian dan juga teori monetaris, saya di sini akan membahas lebih lanjut contoh-contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia menurut pandangan Keynesian dan juga pandangan monetaris. Yang pertama yaitu saya akan mengangkat kasus pada krisis Indonesia tahun 1997 sampai 1998. Nah, pada kasus ini atau krisis ini itu didominasi oleh pendekatan monetaris, yaitu konteksnya Indonesia dilanda depresi rupiah yang besar. Pada saat itu inflasi itu melonjak sangat tinggi dan banyak bank itu kolaps. IMF itu memberikan bailout tapi dengan syarat yang sangat ketat dan bercocok monetaris. Kebijakan yang diambil pada saat krisis ini yaitu suku bunga BI dinaikkan sebesar 70%. Nah, untuk menstabilkan rupiah dan juga menekan inflasi. Selanjutnya, penutupan bank bermasalah. Ada 16 bank ditutup secara tiba-tiba dan ini menyebabkan bank run di mana-mana. Selanjutnya yaitu disiplin fiskalnya, pemerintah diminta menaikkan pajak dan memangkas subsidi serta menghindari defisit anggaran. Nah, kita lihat dalam perspektif aliran monetaris dan juga Keynesian. Jika dari monetaris fokus pada pengendalian uang yang beredar, yaitu melalui suku bunga yang tinggi, kepercayaan bahwa pasar akan pulih kembali jika moneter itu stabil, dan penolakan terhadap intervensi fiskal ekspansif. Sedangkan dalam Keynesian ini berpandangan kebijakan ini memperparah kontraksi ekonomi. Banyak ekonom, termasuk Joseph Stiglitz, mengkritik IMF karena menerapkan yang bisa kita sebut dengan obat pahit, yang diartikan monetaris ini merupakan pasien yang sedang sangat kritis. Nah, di saat permintaan agregat tertentu yang diperlukan justru stimulus fiskal, yaitu bukan pengetatan. Nah, dalam hal ini hasilnya yaitu ekonomi Indonesia minus 13% pada 1998. Pengangguran dan kemiskinan itu sangat melonjak tinggi. Namun dalam jangka panjang inflasi berhasil dikendalikan dan nilai tukar stabil. Nah, sebuah kemenangan bagi perspektif monetaris dalam stabilitas harga pada kasus atau krisis 1997 sampai 1998 ini. Akan mengangkat krisis yang telah terjadi pada akhir-akhir tahun ini, yaitu krisis COVID-19 dan juga hingga krisis 2025, perpaduan antara dan perdebatan baru. Konteksnya yaitu pandemi memicu kontraksi ekonomi terdalam di Indonesia sejak 1998. Pemerintah Jokowi merespon dengan kebijakan yang sangat luar biasa. Nah, pada fase awal 2020 sampai 2021 yaitu Keynesian Extreme, program pemulihan ekonomi nasional PEN, total lebih dari 695 triliun, sekitar 4% dari PDB untuk bantuan sosial seperti BLT, kartu sembako,
subsidi dari listrik dan lain-lain. Nah, burden sharing yaitu BI membeli langsung obligasi pemerintah di pasar perdana, yaitu mencetak uang untuk membiayai defisit. Hal ini membuat khawatir kaum monetaris karena berpotensi meledakkan jumlah uang beredar dan memicu inflasi. Nah, moratorium utang dan restrukturisasi kredit fase pemulihan dari 2022 sampai 2025, yaitu perdebatan Purbaya versus Sri Mulyani. Nah, setelah pandemi mereda, terjadi perdebatan antara dua menteri keuangan yang menjabat dalam periode yang berdekatan ini. Dalam perspektif Sri Mulyani, Indrawati sebelum dan sesudahnya dikenal dengan pendekatan prudent, disiplin fiskal lebih dekat dengan semangat monetaris. Ia berupaya mengembalikan defisit APBN ke bawah 3% PBD sesuai Undang-Undang Keuangan Negara serta mengurangi burden sharing. Nah, dalam perspektif Purbaya Yudi Sadewa, yaitu dinilai lebih ekspensif ala Keynesian. Ia mendorong percepatan belanja pemerintah daerah, meminta agar dana APBN mengendap di bank segera direalisasikan untuk proyek-proyek dan bantuan sosial dan menciptakan lapangan kerja. Ia juga cenderung menerima defisit yang lebih lebar demi mengejar target pertumbuhan. Contoh tolak ukurnya yaitu pada tahun 2024 sampai 2025 terjadi perdebatan publik apakah pemerintah perlu terus mendorong belanja ala Keynesian atau mulai meredam untuk mencegah overheating ala monetaris. Sementara itu, Bank Indonesia tetap teguh pada target inflasi yaitu 1,5 sampai 3,5%. Nah, sebuah ciri khas kebijakan moneter bercocok yaitu monetaris. BI menaikkan suku bunga acuan saat inflasi mulai menyentuh di atas batas kemampuan. Analisisnya, di periode ini Indonesia menuju dual track policy, yaitu fiskal cenderung ekspansif, Keynesian untuk menjaga pertumbuhan, dan juga moneter cenderung konservatif, yaitu monetaris untuk jangkar inflasi. Nah, pada krisis ini dua-duanya itu sangat penting. Nah, itulah tadi beberapa materi yang saya bawakan. Materi mengenai contoh empiris studi yang ada di Indonesia merupakan materi terakhir yang saya bawakan. Dimulai dari latar belakang terjadinya teori Keynesian dan juga monetaris, terdapat tokoh-tokoh yang melatar belakangi dua teori ini. Selanjutnya ada perbedaan signifikan antara dua teori ini yaitu Keynesian dan juga monetaris, dan yang terakhir yaitu studi empiris mengenai kasus nyata yang ada di Indonesia. Dari kesimpulannya, sebetulnya antara teori Keynesian dan monetaris ini dua-duanya sama-sama penting. Maka dari itu dua-duanya harus selaras, tidak ada boleh yang melenceng dari peraturan ataupun ekspektasi. Jika ada salah satu pun yang melenceng, maka Indonesia akan terjadi resesi. Maka dari itu kedua teori ini harus diseimbangkan. Begitulah. Nah, itulah tadi mengenai. Nah, mungkin sampai situ saja materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, salah kata, tutur bahasa, ataupun perbuatan yang saya berikan dalam video ini, saya memohon maaf. Semoga teman-teman semuanya dapat menikmati video saya dengan menyenangkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.